Wassalatu wassalamu Rasulullah. Itu ulama itu manusia bukan? Nggak, saya mau tanya, ulama itu manusia bukan? Kalau manusia tempat apa? Kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Yang terbaik yang berbuat salah yang apa? Taubat kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, sahabat nih yang Nabi katakan khairun nas, ada nggak sahabat salah? Ada nggak sahabat salah? Ada, tapi kesalahan sahabat dengan kebaikannya, kesalahannya sedikit, kebaikannya lautan. Sehingga apa? Hapus semuanya itu. Mereka sebaik-baik manusia. Tapi sesudah sahabat tabi'in, ada nggak yang salah? Banyak yang salah. Sesudahnya lagi ada yang salah. Sekarang kita bicara tentang 4 imam. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Mereka imam terkenal di dunia. Kalau ada ulama sekarang ini 100 ulama dengan mereka, lebih alim mana? Lebih alim mereka 4 imam ini. Ada 100 ulama sekarang dengan 1 imam, jauh. Karena apa? Imam itu hafal hadis semuanya. Quran hafal, Bukhari, hafal udah. Mereka hadisnya. Meskipun mereka di zaman itu belum dikumpulkan Sahih Bukhari kata seperti Imam Hanafi, Maliki dan yang lain. Tapi mereka hafalkan hadis. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah, kata mereka apa? Buang pendapatku. Yang mengajarkan kita untuk membuang pendapat ulama kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan ulama juga. Kan antum bisa lihat nanti antum baca buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani atau Aslu Sifat Salatin Nabi 3 jilid. Di juz yang pertama Syekh Albani menjelaskan tentang pendapatnya para imam. Dan sudah saya bawakan di sini. Di majelis ini udah, dan ada videonya, udah ada videonya. Antum bisa lihat bagaimana saya sebutkan satu persatu perkataan mereka. Jadi mereka sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Artinya perkataan mereka ini kalau ada fatwa dari mereka menyalahi Quran Sunnah, buang. Apa ini merendahkan ulama? Tidak. Dan sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu juga di jawaban itu, ketika Ibnul Jauzi mengatakan bahwa al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar, ilmu yang paling besar, berarti wahyu itu paling besar. Apa ada ulama yang bisa mengalahkan wahyu? Gak ada, ini kalimat yang benar. Cuma setan ini berusaha bagaimana terus menggoda gitu. Termasuklah kepada ustadz-ustadz ini. Merendahkan ulama. Sama sekali saya nggak merendahkan ulama. Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan Quran harus kita tolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah. Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama sebesar apapun kalau menyalahi Quran dan Sunnah wajib kita tolak. Itu nas. Jelas tuh. Ibnu Abbas saja menolak ketika ada perkataan Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan haji tamattu. Tolak. Kalau bertentangan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ini harus perhatikan. Ini keyakinan. Ini hujjah, ini dalil, ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Anda harus yakin. Gitu. Jangan kemudian dibawa oleh setan, jangan bawa perasaan. Rusak agama dengan perasaan. Menghinakan ulama, saya nggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya. Saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor 1. Baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa. Quran. Yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang 2 perkara itu. Al-Quran dan Sunnah. Diperhatikan nih. Ini kadang-kadang bawa perasaan, nanti dikembangkan lagi oleh setan. Menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan kepada perkataan ulama.
Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Kalau ada fatwa ulama salah, ada nggak? Banyak, ribuan fatwa ulama salah, ada. Gak ada masalah, itu manusia. Tapi dalil harus kita pegang. Oh, ulama itu apa salah? Aduh, antum lihat deh, baca deh. Bagaimana? Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kesalahan mereka ada, wajar sebagai manusia. Dan mereka enggak dihukum oleh Allah karena ijtihadnya, karena mereka sudah beristihad. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Apabila seorang hakim, seorang ulama, dia berijtihad, kemudian dia benar ijtihadnya, dapat berapa ganjaran? 2. Kalau dia berijtihad, kemudian dia salah, dia dapat berapa? 1 ganjaran. Tapi boleh nggak kita ikut pendapat dia yang salah? Nggak boleh kita ikut. Antum kalau mau baca lagi tentang bagaimana pembelaan para ulama kepada ulama, antum baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum catat tuh, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ketika Syekhul Islam menyalahkan ulama ini nggak ada masalah. Karena dengan apa? Dengan ilmu. Kalau pendapatnya salah, masa mau dibela? Ada fatwa yang salah, masa mau dibela fatwanya? Ada nggak ulama dalam berfatwa salah? Banyak. Nggak boleh kita ikut ketika dia salah. Apalagi berkaitan dengan nama orang, pribadi orang dari ulama Ahlussunnah. Karena ada fatwa ulama berkaitan dengan pribadi orang yang dia akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf. Dituduh apa mereka? Murji'ah. Ini salah. Ketika salah kita mau ikut, nggak boleh kita mengikuti yang salah. Kalau bilang kita bela ulama, kita juga bela ulama. Ada ulama Ahlussunnah yang wajib kita bela. Jadi harus berpikir kita yang waras, gitu, waras. Kemudian timbangan kita Quran dan Sunnah Al-Salaf. Jadi jangan pakai perasaan, ini pakai perasaan. Saya nggak pernah mencela ulama, nggak pernah mengecilkan ulama. Kita hormati. Ketika dia salah, nggak boleh kita ikut. Nggak boleh kita ikut. Dan itu semua penjelasan para ulama juga yang menjelaskan demikian. Jadi antum juga hati-hati tuh. Karena itu nanti akan mengajak orang, mengiringi orang untuk kembali lagi kepada apa? Kepada apa? Taklid. Udah taklid. Udah apa kata ulama, fatwa ulama, udah. Ini ada dalil. Oh, kita tolak dalil. Karena udah. Yang ada sekarang kan gitu. Dari ahlul bidah yang ada kan, kita dakwakan, enggak, kiai saya ngomong begini. Usai ngomong. Loh, antum kembali lagi kepada mereka. Kita bukan mujtahid, tapi kita disuruh untuk mengikuti apa? Dalil. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ikuti apa? Dan sudah saya bawakan dalilnya. Baik dalam surah Al-Baqarah, Al-Isra, Al-An'am, sudah saya bawakan kemarin dalilnya. Tinggal coba antum renungi lagi. Gitu. Antum dengar lagi videonya, coba dengar lagi. Tapi dengan pikiran yang waras, ya waras itu. Dengan hati yang jernih, tidak ada hasad. Antum nilai itu. Gitu. Kalau belum yakin lagi, baca buku saya berkaitan dengan itu. Di awal buku sifat wudu dan sifat sholat, Nabi saya bawakan perkataan para imam. Antum baca tuh, sifat wudu dan sifat sholat. Yang diterbitkan oleh Pusaka Imam Syafi'i, ada tuh di awalnya saya jelaskan. Bagaimana penjelasan para imam tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Wajib mengikuti dalil. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.